Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan dimudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dzikir dan thalabul ilmi, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya dan amal yang kita lakukan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita lanjut ke pasal 55 Al-Hikam. Maqalla amalun baraza min qalbi zahidin. Tidaklah disebut sedikit amal dari hati yang zuhud. Wala kasura amalun, dan tidak disebut banyak sebuah amal baraza min qalbi raghibin, dari hati yang tamak. Ya. Jadi apa maknanya? Jadi kalau ada orang zuhud itu mungkin amalnya kelihatannya kecil, tapi tidak bisa disebut sebagai kecil. Sebaliknya kalau ada orang tamak, meskipun kayaknya amalnya banyak, tapi belum tentu bisa disebut sebagai banyak. Nah, sekarang definisi zuhud dulu itu apa? Apa itu zuhud? Apa Pak zuhud itu, Pak? Zuhud itu melepaskan dunia, melepaskan kemelekatan dunia, kemelekatan ya. Artinya gini, tetap ada punya dunia, tapi tidak melekat di dalam hati. Itu zuhud. Jadi tidak, ya itu tadi, tidak melekat. Ini meskipun dia punya apapun, itu tidak melekat. Dia punya alhamdulillah, nggak punya juga alhamdulillah. Nah itu. Jadi dunia kan macam-macam. Yang kita sebut kemarin, dunia definisinya adalah hal-hal yang akan kita tinggalkan ketika kita sudah mati, itu yang kita sebut sebagai dunia. Jadi harta, jabatan itu tidak melekat di dalam hatinya. Kalau kemudian dia punya harta, alhamdulillah, nggak punya harta, alhamdulillah. Dia punya jabatan, alhamdulillah, nggak punya jabatan, alhamdulillah. Ya sudah, itu orang yang tidak punya kemelekatan itu. Karena baginya hatinya itu tertaut kepada Allah. Yang penting itu ridha Allah saja. Ya kan? Maka kita akan ingat cerita para sahabat. Para sahabat itu zuhud, tapi zuhudnya itu tidak kemudian terus akhirnya lari dari dunia. Wah, saya nggak mau dekat-dekat dunia. Enggak. Ya kan? Seorang Abdurrahman bin Auf itu dikatakan zuhud, tidak zuhud lah, tapi kaya raya. Nah itu ya. Maka kan ini ada ketika Imam Syafi'i, beliau belajar kepada Imam Malik. Imam Malik ini orang kaya. Nah, jadi seorang imam tapi kaya. Nah, itu. Maka Imam Syafi'i itu ketika melihat gurunya kok kaya raya itu, ceritanya gimana, ini zuhudnya di mana, itu mungkin begitu mikirnya ya. Tapi tadi ini penjelasannya bahwa ketika kita kalau kemudian kaya bisa mendekatkan diri kepada Allah karena kezuhudannya, itu tidak ada masalah. Yang sudah menjadi masalah itu sudah miskin malah jauh dari Allah, itu masalah itu. Tapi zuhud itu tadi, dia hatinya tertaut kepada Allah. Maka kalau kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf itu kan luar biasa zuhudnya. Orang yang beliau ini ketika hijrah itu sudah ditinggalkan saja.
Ini kaya loh, ini sejak di Mekah kaya. Jadi bukan dia Abdurrahman bin Auf ini tidak kaya. Sejak di Mekah sudah kaya. Jadi ketika beliau itu hijrah ke Madinah, aset-aset berupa tanah, rumah, tinggal aja begitu. Itu. Terus beliau hijrah ke Madinah itu bisa dibayangkan beliau tidak ada harta. Maka ketika itu beliau dipersaudarakan, ya kan, dengan orang Madinah yang kaya juga. Jadi Nabi itu kalau mencari pasangan itu ya, teman itu yang sekufu gitu, yang selevel. Ya karena kalau enggak kan nanti bingung, Pak, ini orang kaya dengan orang miskin itu enggak nyambung gitu. Nah, ini apa namanya? Bahasanya barangkali. Maka ketika dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf itu ya juga dengan orang kaya dari Madinah. Itu. Nah, meskipun ada tawaran yang menarik, tawaran dunia yang menarik nih Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Tawarannya kan menarik nih. Ini saudaraku, sekarang kau sudah menjadi saudaraku. Nah, ini aku punya harta. Ini kalau engkau mau aku bagi hartaku jadi 2, setengah untuk aku, setengah untuk kamu. Siapa yang nggak mau, Pak? Kalau saya ditawari begitu ya langsung wah terimalah gitu ya. Ini setengah ini aku bagi untukmu. Gitu. Dan aku punya istri 2, nah itu ya. Ini kamu pilih aja yang kira-kira kamu serg di antara istriku ini, aku akan ceraikan dia, kamu nikahi. Kurang apa enaknya itu ya? Kalau saya ditawari pasti, wah sudah langsung iya saja gitu. Tapi ini bukan itu. Abdurrahman bukan begitu. Abdurrahman itu orang yang zuhud, maka dia tolak itu. Tidak usah. Saya tidak butuh itu. Gitu ya. Saya yang penting ditunjukkan pasar saja, biar nanti saya berusaha sendiri. Nah itu Abdurrahman bin Auf. Maka ketika beliau ditunjukkan pasar, beliau mulai dagang dan akhirnya menjadi kaya raya. Kaya raya, gitu ya. Sudahlah, kalau ngomong kekayaannya luar biasa Abdurrahman bin Auf ini. Maka kan saking kayanya itu bahasanya Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf itu kalau ada sebuah batu dibuka itu oleh Abdurrahman bin Auf itu pasti bawahnya emas. Itu saking hebatnya si Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang. Nah, cuma memang Rasulullah pernah mengingatkan Abdurrahman bin Auf, kamu nanti masuk surga tapi pelan-pelan. Masuk surga tapi pelan-pelan. Itu kan menunjukkan. Kenapa kok pelan-pelan? Ya karena hisabnya kelamaan. Saking banyak hartanya. Jadi masuk surga, Pak. Itu sudah Rasul mengatakan kok masuk surga tapi pelan-pelan. Ya kita nggak tahu nih kalau di kita ini kan belum ada capnya masuk surga ya kan? Ya. Kita belum tahu masuk surga atau tidak gitu. Nah, ini kita ini masuknya di mana wallahu a'lam. Maka kalau kita kemudian lihat zuhud itu bukan diukur dia tidak punya harta. Tidak punya harta itu belum tentu zuhud ya, memang karena memang miskin aja bisa jadi ya kan gitu. Tetapi bisa jadi memang ada orang-orang yang zuhud yang kemudian dia lebih baik adalah saya daripada kalau saya mudah tergoda dengan harta, saya mudah tergoda dengan jabatan, saya meninggalkan itu semua bisa jadi. Ada mungkin orang seperti itu, tapi kan sebenarnya definisinya bukan itu. Intinya itu dia melepaskan kemelekatannya tadi. Karena yang melekat di dalam hatinya adalah Allah, sudah itu aja. Nah, maka di dalam pasal ini itu ingin mengingatkan bahwa kalau orang zuhud itu beramal tidak bisa disebut sedikit karena dia keikhlasannya kepada Allah itu sudah total. Makanya kalau kita dicerita tentang Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf setiap ada perang, wah itu sudah nggak hitungan, nggak mikir, berapapun yang dibutuhkan dia penuhi gitu kan. Maka kan ketika ada cerita dia itu pengen miskin, bayangkan seorang Abdurrahman bin Auf saking kayanya pengen miskin. Kan masih ingat cerita tentang ketika pulang dari perang Tabuk itu terjadi pada saat musim panen kurma. Bayangkan orang harusnya panen tapi kemudian ada perintah perang ke Tabuk. Berangkatlah ini orang-orang meninggalkan kebunnya. Sudahlah urusan nah ini luar biasanya para sahabat. Ini harusnya panen, kalau kita mungkin akan ngomong dulu sama Rasul, ini tunggu panen dulu ya kita baru perang gitu ya.
habis panen kita perang deh. Ini masa sebentar lagi bulan depan panen kita malah perang. Nanti gimana urusannya kita? Tapi para sahabat ya sudah berangkat aja. Wah, memang ada perintah. Berangkatlah para sahabat. Ini para sahabat luar biasa. Nah, begitu pulang ini sudah kadung waktu panennya kan udah harusnya sebulan yang lalu ini akhirnya jadi agak busuk kan gitu. Oh, memang sudah kadaluarsa, waktunya udah kelamaan. Melihat kondisi itu, maka Abdurrahman bin Auf itu kemudian mikir, wah ini saya harus membantu orang-orang ini. Mereka sudah berjihad di jalan Allah dan sekarang mengalami kondisi seperti ini. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, sini yang punya punya kurma busuk, dah tak beli dengan harga normal. Loh, kan luar biasa. Wah, itu kalau orang nggak pengen miskin itu nggak mikir begitulah. Kalau dipikir, apakah Abdurrahman bin Auf itu sudah mikir mau dijual kemana, nggak tahu. Yang penting dia pengen membantu orang-orang yang punya kebun dan kurmanya busuk, supaya mereka tetap merasakan hasil panennya. Sudah, ya memang duitnya banyak dia, jadi dia nggak mikir, sudahlah bawa ke sini, bawalah. Dia kan juga pedagang kaya raya, punya gudang, masuk gudang tak bayar, berapapun tak bayar. Nah, itu ya, itulah Abdurrahman bin Auf. Kejuhutannya itu, ini kalau dipikir ini amal apa ini gitu ya. Ya, kalau ditanya ini amal atau apa, ya enggak tahu, pokoknya dia niatnya bantunya dengan cara seperti itu, ya sudah. Orang panen tak beli dah dengan harga normal meskipun busuk. Kalau kita bicara tentang ukuran dunia, Pak, ya orang juga nggak mau lah beli barang busuk, ya kan? Untuk apa beli barang busuk? Untung apa tidak? Teorinya tidak untung. Dan Abdurrahman bin Auf tidak mikir untung atau rugi, dah itu aja. Ini urusan saya dengan Allah. Saya bisa bantu orang yang sudah berjihad di jalan Allah. Itulah yang saya lakukan. Dan akhirnya ya sudah dibeli semua. Se-Madinah akhirnya habis, Pak. Panen itu semua dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Wah, itu luar biasa ya. Nah, Abdurrahman bin Auf sudah habis uangnya ya kan, beli kurma se-Madinah tadi. Sudah, nggak ada sisa udah. Jadi orang sudah senang semua. Dia senang meskipun uangnya habis. Kayaknya kalau niru gini susah, Pak. Kalau saya suruh beli gitu ya ngapain juga itu. Urusanmu sendirilah gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf gitu. Dan itu kemudian dibayar cash oleh Allah itu. Ya kan? Tiba-tiba ada utusan raja sebelah itu datang ke Madinah. Dia kemudian ketika datang ke Madinah, dia tanya, saya kesini itu diutus oleh raja karena di negara saya, di kerajaan saya sedang terjadi wabah penyakit yang kata tabib itu obatnya adalah kurma busuk. Maka di sini saya kesini diutus oleh raja untuk membeli kurma busuk sebanyak-banyaknya, berapapun harganya kata raja kita beli. Ayo Pak, coba itu dipikir masuk akal enggak? Enggak masuk akal, gitu kan? Dan saya yakin juga, apakah Abdurrahman bin Auf tahu bahwa nanti dia akan ada pembeli dengan harga yang mahal? Ya nggak tahu, dia hanya melakukan saja, gitu. Jadi intinya dia koneksinya dengan Allah itu sudah lillahi ta'ala saja sudah. Meskipun miskin ya miskin, ini tadinya pengen miskin itu kan, tapi ya itu takdirnya kaya saja. Nah, orang di Madinah sudah kadung dipanen semua, dijual kepada Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian mereka mengatakan, loh itu di gudangnya Abdurrahman bin Auf banyak, hubungi saja Abdurrahman bin Auf. Maka datanglah utusan raja ini kepada Abdurrahman bin Auf. Ya sudah, mungkin Abdurrahman bin Auf barangkali bertanya lah, kira-kira mau dibeli berapa gitu, barangkali gitu ya. Sudah itu diambil semua gitu. Ya tadinya pengen miskin jadi tambah kaya gitu.
Ini karena tidak ada kemelekatan tadi loh gitu. Jadi dia sudah, kalaupun diambil semua sudah siap gitu. Memang dia dalam rangka berjuang di jalan Allah. Caranya dia begitu. Tapi memang Allah nggak mau menakdirkan dia miskin. Gitu. Jadi ada orang yang seperti ini ya, takdirnya. Kita kok enak banget gitu story-nya gitu ya. Kaya terus gitu. Sampai nanti endingnya beliau hidup, matinya pun dalam kondisi kaya raya gitu ya. Enggak. Betul-betul beliau boleh dibilang kalau miskin itu hanya tadi ketika proses hijrah saja. Tapi setelah itu kemudian jadi orang yang kaya. Nah itu zuhud itu sekali lagi bukan dia tidak punya dunia. Dia punya dunia, tapi dunia itu tidak melekat di dalam hatinya. Dah itu aja. Nah maka kalau kemudian dia beramal, amal apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang zuhud itu tidak bisa dikatakan kecil. Mungkin orang yang zuhud, katakan ada orang yang zuhud yang miskin gitu ya. Seorang Bilal bin Rabah itu kan orang zuhud tapi miskin, gitu ya. Takdirnya miskin gitu. Nah, tapi ketika dia beramal tidak bisa disebut miskin, tidak bisa disebut sedikit. Amalnya Bilal bin Rabah itu luar biasa, meskipun amalnya cuma tukang adzan gitu ya. Ya, dia tukang adzan tuh. Atau amalnya dia adalah setiap dia menjaga wudu. Itu amalnya Bilal bin Rabah. Tapi tidak bisa disebut kecil amal yang seperti itu. Itu amal yang besar. Bahkan kemudian Rasul menyebutkan, aku sudah mendengar terompahmu di surga. Nah itu ya. Itu luar biasa itu. Bilal masih hidup sudah diomongin terompahmu sudah di surga. Terompahnya sudah di surga itu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa amalnya Bilal itu tidak bisa dianggap remeh meskipun dia kayaknya cuma begitu. Tetapi sebaliknya, amalnya orang-orang yang tamak itu, orang-orang yang tamak itu pokoknya pengen dapat dunia. Maka itu sebesar apapun yang dicari dari dirinya adalah dunia. Misalnya dia beramal, kesannya dia kemudian nyumbang sana nyumbang sini, tapi dalam rangka mendapatkan pujian dari orang, bukan pujian dari Allah, ya kan? Apalagi ini kalau pemilu gini ya nanti banyak orang-orang yang tiba-tiba dermawan, ya, tiba-tiba dermawan gitu ya. Nah ini orang-orang yang tiba-tiba dermawan itu ya kita nggak tahu nih dalam rangka apa gitu ya. Kalau sekali lagi urusan hati kan kita nggak tahu. Lah kalau kemudian dia tamak karena pengen dipuji orang, ingin dipilih menjadi anggota legislatif lah, atau kemudian nanti dipilih menjadi presiden. Ya ini perlu kita coba cari ini. Kalau orang-orang yang hanya mencari urusan dunia, itu amalnya kayaknya gede, tapi dalam pandangan Allah ya nggak ada artinya. Kenapa? Karena amalnya bukan karena Allah, amalnya karena manusia. Amalnya karena manusia, gitu ya. Orang yang zuhud itu ketika dia diberi jabatan, maka dia akan menggunakan jabatannya untuk semakin dekat kepada Allah. Tetapi sebaliknya orang yang tamak, ketika dia diberi jabatan, maka jabatannya akan dipakai untuk mencari dunia, gitu kan? Makanya ini juga penting bagi kita kalau mencari pemimpin ya, cuma ya susah juga ya mencari pemimpin yang kira-kira tidak nyari dunia itu ya. Jadi kalau kita bisa mencari orang-orang yang zuhud, dia jadi sebenarnya cirinya gampang orang yang zuhud itu. Orang yang zuhud itu tadi kan kemelekatannya tidak ada. Kalau kita bicara tentang jabatan, orang yang dia kemudian ketika dia tidak jadi sebenarnya kan kenapa kok di kita itu diajarkan kalau mencari pemimpin jangan orang yang mencari jabatan. Ya, nah cuma ini kan dalam urusan demokrasi kita nggak bisa ya, repot ya. Di urusan demokrasi kita ini harus mencalonkan itu. Sebenarnya justru orang yang tidak mau dicalonkan itulah yang harusnya dipilih gitu. Karena dia tidak mencari jabatan, sehingga ketika dia jabatannya hilang, ya santai-santai saja. Jabatannya hilang santai-santai saja. Tapi kalau kemudian ada orang yang jabatannya hilang itu dia sudah sebelum hilang sudah bingung mencari gimana caranya setelah ini. Nah ini sudah
Nah, itu tadi orang yang tamak itu begitu. Karena dia itu pengen lagi. Orang yang tamak kan begitu ya. Yang kata Rasulullah bahwa manusia itu kalau diberikan harta satu lembah, maka dia ingin dapat lembah yang kedua. Kalau sudah dapat lembah yang kedua, maka dia pengen lembah yang ketiga dan seterusnya, kata Rasulullah, sampai dia tersumpal dengan tanah hatinya, dia sampai mati. Ya begitu terus. Itu orang tamak. Nah, orang yang tamak ini memang kalau kita bicara tadi menjadi pemimpin, ya akhirnya bagaimana caranya dia mendapatkan dunia ketika memimpin. Nah, ini repotnya di dalam urusan demokrasi kita hari ini. Kalau kita bicara pemilu kita hari ini, orang pengen dipilih. Karena orang pengen dipilih, maka dia ada modal untuk supaya dipilih. Dan modalnya tidak sedikit, gitu kan? Kira-kira nih kalau modalnya, saya membayangkan itu kalau cuma pengen jadi anggota DPRD kota saja, itu saya yakin ya mungkin berapa ratus juta barangkali ya kan? Itu cuma menjadi anggota DPRD kota. Lah saya bayangkan kalau kemudian kayak DPR pusat gitu ya, DPR RI, terus modalnya berapa miliar. Lah karena modalnya sudah keluar sekian miliar, ya toh, tentu ketika dia terpilih, hitung-hitungannya tadi kan harus balik modal, gitu ya, balik modal. Itu yang menjadi menjadi tidak masuk akal gitu. Dan itulah akhirnya kemudian pemimpin yang kita pilih yang begitu-begitu, karena mikirnya balik modal. Itu. Nah, jadi ketemu orang yang zuhud itu susah. Memang harusnya mencari pemimpin ya yang zuhud itu tadi. Karena orang yang zuhud itu jadi pemimpin ya santai-santai aja ya. Alhamdulillah dipilih, nggak dipilih ya nggak apa-apa, kan gitu. Itu. Cuma kalau misalnya kalau orang zuhud yang kemudian terpilih mungkin juga akhirnya tersingkirkan gitu. Karena lingkungannya begitu ya, Jadi ini yang harus kita coba koreksi kepada diri kita. Jangan-jangan nih kita ini termasuk orang-orang yang tamak itu. Jadi cirinya nih kita pertanyakan kepada diri kita, orang yang tamak itu sederhana. Kalau kemudian masih ada kemelekatan dunia pada diri kita, itu tamaklah kita. Ya kan? Kita takut dunia itu hilang dari kita, itu tamak itu. Ya, kita ini punya jabatan, takut jabatannya hilang, nah, itu tamak. Kita punya harta, takut hartanya hilang, itu tamak. Karena sejatinya kalau Allah mau ngambil itu kan gampang. Ngambil harta gampang nggak? Gampang. Ngambil jabatan gampang, gitu ya. Menghancurkan hidup kita itu gampang. Cuma kita ini kadang-kadang merasa bahwa kita ini memiliki kemampuan untuk itu semua, sehingga kita berupaya terus itu. Orang itu sampai dia melakukan ikhtiar yang kerja keras gitu, dari pagi sampai malam gitu, hanya untuk urusan dunia. Bahkan karena itu, makanya kan orang yang tamak itu kan dia tidak mikir mau Allah ridho atau Allah gak ridho, nggak penting. Yang penting dunia dia dapatkan. Ya kan? Dalam dunia bisnis misalnya, yang penting dia dapat duit banyak. Ya kan? Tidak, tadi kalau kita perbandingkan dengan Abdurrahman bin Auf itu mikirnya tidak begitu. Mikirnya itu bagaimana saya punya harta bisa bermanfaat bagi orang. Kalau orang yang tamak itu saya punya harta, bagaimana saya gandakan menjadi lebih banyak. Maka karena ketamakan itu maka muncullah masalah di dalam hidup. Contoh, ini kan kalau kita membaca berita yang viral beberapa hari yang lalu ya. Misalnya kasus katanya ada penipuan itu, di mana masalah penipuan seorang yang merasa tertipu sampai 5 miliar gitu ya, karena ditipu oleh motivator gitu katanya begitu ya. Nah, coba ini kita lihat dari sisi mari kita melihat kacamatanya dari sisi ini tadi.
tamak atau tidak. Kalau kita lihat siapa yang salah di dalam kasus ini, maka kalau saya ditanya, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Gitu ya. Ini kan kalau kita dengan cerita, saya mendengarkan kronologi ceritanya. Ini kronologi cerita di mana mereka ini dipertemukan di sebuah bisnis yang namanya robot trading itu. Jadi kalau dia ketemunya di bisnis robot trading itu, maka ini asumsi orang-orang yang pengen kaya cepat, usahanya ringan, gitu ya. Ini dua-duanya sama, gitu ya. Pengen dapat uang cepat, gitu. Ceritanya nih beliau katanya yang ini sudah katakanlah uangnya loss 1 miliar di situ katanya, di dunia robot trading. Dan beliau ini si motivator katanya ya mungkin merupakan marketingnya, kan gitu ya. Kenapa kok ini kok mau menjadi marketing bisnis ini? Misalnya kalau saya membayangkan, ya butuh duit, gitu kan? Komisinya berapa? Wong dia followernya banyak, dia closing sekian, wah itu butuh duit. Oke, jadi sama-sama pengen dapat duit cepat, banyak dan cepat. Kemudian akhirnya karena kasus inilah ditutup, gitu kan? Saya membayangkan Pak, orang ini sudah loss 1 miliar, maka pikirannya bagaimana caranya saya mengembalikan, saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 1 miliar, gitu kan? Si ini, saya yakin beliau ini kan tadi pasti merekrut orang banyak, dikomplain dong mesti banyak orang, betul nggak kira-kira? Ya emang dia yang memprovokasi orang-orang untuk ikut di dalam bisnis ini. Ketika bisnis ini ditutup, saya yakin beliau kebingungan karena dikomplain banyak orang, mungkin banyak orang yang sayang pokoknya uang saya kembali. Kira-kira begitu kan? Itu saya bayangannya, ya kan? Ceritanya yang asli bagaimana Allah alam. Tapi ini kira-kira bayangannya begitu. Ini kemudian akhirnya sama-sama mikir bagaimana caranya dapat duit yang cepat lagi. Gitu kan? Maka dari pihak sini ya dia dengan usahanya, yang sini mikir gimana caranya ya, maka dia cari mangsa, tanda kutip ya, cari mangsa yang kira-kira bisa didapatkan. Kebetulan ini orang ini di prospek, itulah kita coaching bisnisnya dengan nilai sekian miliar gitu ya. Ya karena ini diiming-imingi dan sebagainya, akhirnya closing gitu ya. Closing kerjasamanya sekian miliar, dan itu akhirnya terjadi tadi. Apa yang dijanjikan beliau ternyata tidak ditepati. Kenapa kok orang ini menawarkan bisnis coaching yang menurut saya itu bukan kompetensinya, kira-kira begitu ya. Dia hanya mengandalkan katanya kan karena saya punya follower banyak, itu nanti kita bisa manfaatkan followernya, kira-kira begitu. Nah si ini kenapa kok tertarik? Ya karena tadi iming-imingnya. Jadi sama-sama ada ketamakan di sana, sehingga akhirnya terjadi peristiwa itu dan akhirnya kemudian bermasalah, ya kan? Jadi ketamakan itu akan membuat masalah. Jadi kalau saya ditanya ini masalahnya di mana? Semuanya sama-sama masalah. Kalau mereka itu mencari dunia dengan tidak ada kemelekatan, pasti dia mencari dunia hanya cari yang halal-halal saja. Lah ini yang haram saja ditabrak kok. Yang haram ditabrak. Ya kan gitu ya. Ini kalau tadi bicara tentang robot trading itu, kalau saya sebut ya robot trading itu kalau ditanya itu halal atau haram, saya katakan haram aja, haram. Lah itu aja ditabrak, ya kan? Hanya karena pengen dapat uang cepat. Nah, jadi kalau kita ingat di masa pandemi itu kan tiba-tiba banyak orang-orang yang flexing karena itu ya,
macam-macam itu tadilah, dengan bisnis yang macam-macam itu tadi. Nah, itu yang membuat orang tergiur. Orang kemudian tidak mikir lagi halal atau haram. Tapi orang yang zuhud itu ketika dalam kondisi apapun, kepepet apapun, dia hanya mencari yang halal. Itu orang zuhud. Nah, ini pertanyakan kepada diri kita, Pak. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang tamak tadi, bukan orang yang zuhud, ya kan? Ada peluang untuk dapat duit, mau halal atau haram tidak penting. Yang penting saya dapat duit, ya kan? Nah, contoh misalnya kalau dalam bisnis umum itu ya, seorang kontraktor itu ketika di proyek-proyek katakanlah proyek pemerintah begitu ya. Wah, ini kan ada beberapa istilah itu ya. Ada istilahnya nyonggek gitu. Jadi anggarannya belum ada, baru mau dibahas di DPR. Nah, ini maka kemudian dia datang kepada anggota DPR ngasih amplop supaya didilkan dulu anggarannya, ya kan? Jadi dia sudah ngasih amplop ke anggota DPR, nanti ngasih amplop kepada dinasnya ya, yang akan melaksanakan proyek itu belum kejadian, proyeknya belum ada, proyeknya baru masih perencanaan. Wah, itu sudah seperti itu. Nanti begitu katakanlah kemudian memang ada anggarannya, dia kemudian dapat proyeknya, ngasih lagi kan gitu. Nah, itu apa itu namanya kalau bukan suap itu? Ya itulah suap sebenarnya gitu. Ya, tapi kan orang dengan bahasa macam-macam nih. Maka kalau kemudian saya membaca LHKPN pejabat-pejabat itu kadang-kadang saya bingung ya. Kok jadi pejabat itu enak gitu. Kok banyak orang yang ngasih hibah kepada pejabat. Kok orang ngasih hibah kepada saya gitu. Pejabat-pejabat itu enak. Setiap dia jadi pejabat itu dapat tanah sini. Coba seorang pejabat militer atau pejabat polisi misalnya ya, sing lampang KT top itu ya. Kalau Anda baca, itu tanahnya pasti banyak. Ya, itu mau setiap kali menjabat, Pak. Saya bayangkan kalau dia jadi Kapolres saja itu pasti dapat jatah. Itu developernya datang itu, Pak, ini dapat jatah 1 rumah. Ora usah tuku. Jenengan mikir KPR sampai jelimet gitu bicaranya gitu supaya punya rumah bertahun-tahun. Ini pejabat itu enak, nggak usah ngapa-ngapain, dapat jatah. Misalnya itu, wallahu alam, kira-kira begitu ya. Karena saya iya punya menang gitu ya. Wallahu alam, kira-kira saya bayang, karena kalau saya baca laporan harta kekayaan pejabat itu kadang bingung gitu. Kok enak banget gitu ya. Karena kemarin yang geger itu ya, menteri itu ya, itu. Wah, anak muda begitu terus punya harta sekian ratus miliar. Kok enak gitu. Dapat dari mana? Iya, makanya itu. Makanya barangkali saya salah milih mertua kali ya. Kalau pas milih mertua pas gitu mungkin dapat hibah dari mertua itu tadi ya toh. Enak banget gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita bingung kan. Jadi dari mana gitu duitnya gitu. Ya itulah itu. Wallahu a'lam. Ya kan? Ya, saya tidak menuduh, saya itu hanya baca saja gitu kan. Kalau saya itu kalau ada laporan itu saya hanya baca, kok enak teman ya pejabat itu punya aset ini, aset itu gitu. Dari mana gitu ya? Itu. Nah, itu wallahu a'lam. Makanya ini kita cuma mengingatkan, kita ini kalau pengen zuhud itu salah satu cirinya itu kita itu hati-hati dalam urusan mendapatkan harta. Kalau kita ini hati-hati, Pak, insya Allah harta itu akan barokah. Tapi kalau enggak, itu hartanya enggak barokah. Harta enggak barokah itu menyebabkan hidupnya enggak tenang. Itu aja sudah rumusnya. Kalau kemudian jenengan itu semakin kaya kok semakin enggak tenang, berarti hartanya tidak ada kebarokan di dalamnya. Perlu dievaluasi, ya kan? Yang susah itu kan orang sudah miskin, hartanya haram pula. Ini susah ini. Sudah miskin, hartanya haram. Ada itu, sudah miskin senangannya judi terus, itu ada ya kan. Wah, karena dia pengen dapat
duit cepet itu ya. Wah ini susah ini. Itu sudah miskin sudah ini kan saya kadang-kadang bingung, sudah miskin aja masih seperti itu. Harusnya sudah miskin ini mendekat kepada Allah, gimana caranya, ya Allah ini saya seperti ini kan gitu. Ini enggak miskin malah tambah jauh dari Allah gitu. Ya ada yang seperti itu. Tapi memang susah Pak untuk menjelaskan hal seperti ini, bahwa sejatinya dunia itu milik Allah. Kita ini hanya dititipin. Nah, ngomong begitu itu untuk sampai kepada orang-orang yang mikir saya kalau nggak begini itu nggak punya. Nah itu yang repot. Ya, itu repot. Saya ini ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, saya katakan, saya sudah mewanti-wanti, tolong jenengan itu sekarang diperbaiki. Dia mengeluh, wah hidup saya susah dan sebagainya. Saya hanya bilang, sudah diperbaiki saja hidupnya, ya kan? Yang memang haram ditinggalkan. Udah, kalau hidup Anda susah, haram ditinggalkan. Tapi apa katanya? Ya saya kalau nggak begini nggak bisa. Kalau saya nggak begini nggak bisa. Dan terus bagaimana itu solusinya? Ini Pak, ini saya kadang-kadang susah ya. Solusinya apa? Ya kalau kita bisa bantu-bantu. Cuma juga ada karakter yang jelek juga. Salah satu karakter yang jelek orang miskin itu, maaf ya, ini bukan, ada orang yang mengingat bahasanya Pak, miskin struktural, apa itu? Ini miskin kultural ini Pak, bukan miskin struktural. Ini ada miskin kultural. Nah, kalau ada orang yang miskin kultural itu, kejelekannya orang miskin kultural itu, ya kan, dia itu memang kulturnya miskin. Jadi tidak bisa di-upgrade jadi kaya. Itu ya. Memang susah kalau diajak untuk kaya nggak bisa. Itu. Jadi ya sudah berarti takdirnya miskin. Lah kalau takdirnya miskin, ya sudah. Dia ini harusnya diarahkan. Syukuri kemiskinannya kalau seperti itu. Itulah zuhud yang di level itu ya. Tapi kan tidak mudah. Gitu. Kenapa kalau saya katakan ada miskin kultur? Iya, karena kemudian kita ajari, ini jangan seperti ini, jangan seperti itu. Dia tidak bisa. Ada sudah miskin, pengen kelihatan tampilannya itu dia, wah itu kan susah Pak. Sudah omongi sudahlah, gaya hidupnya itu dikurangi gitu. Tapi ya nggak bisa, karena memang mentalnya begitu, ya kan? Dan mentalnya kemudian apa? Ngemis. Nah itu miskin kultural itu salah satunya begitu. Maka kita ini terus bagaimana menyikapinya terhadap orang-orang seperti itu? Ya dibantu. Tapi bantu dengan strategi supaya ini budayanya bisa diluruskan bahwa ini salah, ya kan? Ya kembali ke sini. Maka supaya amal kita itu menjadi amal yang besar, yang paling penting itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Maka luruskan niat kita karena Allah. Sudah itu aja. Kita datang ke sini, sholat subuh, ngaji, wis niatnya karena Allah. Oh, dapat makan ya alhamdulillah. Oh dapat makan itu alhamdulillah Pak. Jenengan ngasih makan pahala, sing makan juga pahala. Ini kan enak ya. Sing makan itu pahala, sing nyai makan pahala. Sing ora mangan ya tidak apa-apa juga gitu ya. Nah itu, jadi mari kita menikmati hidup itu dengan terus belajar, memperbaiki diri, melakukan amal sesuai dengan kemampuan kita. Terus gitu, kita yang namanya orang zuhud itu dia pasti akan berupaya menambah amalnya. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.